Roger ketakutan. Selamat mendengarkan. Joe yang kini sudah tersulut emosinya kini mengepalkan tinju. Ketika tinjunya terkepal bersembulan urat-urat pada tangan yang sudah biasa terlatih itu. Tiara, gadis yang tahu betul kepada siapa Joe ini berguru, segera menggenggam tangan pemuda itu dengan harapan agar dia tidak terbawa emosi. Perlahan namun pasti, ketegangan di dalam diri Joe mengendur juga. Sementara itu, dari arah depan tampak 6 orang lelaki yang juga berbadan tegap, kelihatan seperti tergopoh-gopoh, menghampiri toko di mana Joe saat ini terlibat masalah dengan Roger. Bangsat kau Roger, berlutut kataku. Kini salah seorang dari ke-6 lelaki itu menendang betis Roger, membuat dia jatuh dengan lutut mencium tanah. Maaf jika kami terlambat ketua, kata mereka. Jika kau tidak cepat datang, aku pastikan anak sombong ini mati, kata Joe dengan geram lalu menarik tangan Tiara dan Lestari untuk berlalu meninggalkan tempat itu. Kini tinggallah Roger bersama beberapa orang anak buahnya saling pandang dengan 6 orang lelaki yang bertugas sebagai pengawal Joe yang baru tiba tadi. Celaka kau Roger, jika dia mengadukan semua ini kepada Bang Tigor, kau bisa mati. Wajah Roger saat ini benar-benar pucat seperti mayat. Kini benarlah dugaannya bahwa lencana yang tergantung di leher pemuda itu adalah lambang ketua organisasi terbesar yang sejak 17 tahun yang lalu berhasil menghancurkan kota Batu dan kota Tasik Putri ini. Ameng, bagaimana ini? Kata Roger dengan wajah seperti kebelet buang air besar dan kecil secara bersamaan. Bagaimana apanya? Aku tidak tahu jika Bang Tigor mengetahui ini. Dia pasti akan membuatmu menderita, kata lelaki bernama Ameng itu lalu menambahkan. Kau tahu siapa anak itu? Dari mana asalnya? Dan siapa gurunya? Anak itu bernama Joe William, anak dari Jerry William, pengusaha Metro City, Star Hills, dan kota-kota lainnya. Dia juga berguru dengan Maha Guru Tengku Mahmud. Kau tahu? Ada orang tua angin-anginan itu tahu? Hah? Jangankan kita, Bang Tigor pun kencing di celana jika orang tua itu sudah marah. Apalagi kau ini, bentak Ameng. Apa yang harus aku lakukan, Meng? Mati aku jika begini. Kalau sampai Lalah tahu, lebih mati lagi, kata Roger mulai memikirkan hal yang tidak-tidak. Masalahmu harus kau selesaikan sendiri. Jika ketua kita itu senang, maka aku rasa masalah ini akan beres sampai di sini. Tapi, andai dia tidak menerima kata maaf danmu, maka persiapkanlah dirimu menerima hukuman sesuai ketentuan dalam organisasi, kata Ameng lalu mengajak kelima orang lainnya untuk segera mengikuti Joe William. Pak, tolong lampu itu dikemas. Aku menginginkan lampu itu sekarang, kata Roger. Ia kini berharap bahwa andai dia memberikan lampu itu kepada Joe dan bisa meminta maaf, maka masalahnya akan selesai sampai di sini. Tapi andai tidak, maka dia hanya bisa pasrah saja. Ketika ini, Ameng dan kelima anak buahnya sudah berhasil menyusul Joe yang tampak berdiri di samping mobil yang terparkir. Tampak raut wajahnya sudah sangat jelek karena rambutnya sudah rusak akibat kejadian tadi. Ketua, apakah Anda masih mau melihat-lihat lagi? Tanya Ameng begitu dia tiba di samping pemuda itu. Pulang sekarang, moodku sudah rusak, kata Joe. Baik ketua, kata Ameng lalu membukakan pintu untuk ketiga muda-mudi itu. Tak lama setelah itu iringan 6 mobil pun meninggalkan kota Tasik Putri untuk kembali ke kampung Kuala Nipah. 10 menit berselang sejak mereka meninggalkan kota Tasik Putri, tampak Roger seperti orang linglung mencari ke sana kemari, namun tidak menemukan keberadaan Joe William yang dibuatnya kesal tadi. Celaka sekali aku, kata Roger sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Ameng. Namun, sampai saat ini, 10 kali dia membuat panggilan, Ameng tetap tidak bisa menjawab panggilan itu. Sementara itu, Ameng yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, mana sempat untuk menjawab panggilan itu. Mobil yang membawa Joe dan Tiara akhirnya sampai juga di Kuala Nipah.
setelah terlebih dahulu mengantarkan Lestari di kampung Indra Sakti. Kini, tampak Joe keluar dari mobil dengan Ameng membukakan pintu langsung untuk pemuda itu. Tampak riak malas terlihat jelas di raut wajah Joe. "Terima kasih, Paman," kata Joe yang langsung berjalan diikuti oleh Tiara. "Joe, ada apa denganmu? Kau masih jengkel ya dengan kejadian tadi?" tanya Tiara sambil mensejajarkan langkah dengan pemuda itu. "Tidak, aku hanya kesal tidak bisa memberikan lampu itu kepadamu." "Sudahlah, jangan dibahas lagi," kata Joe sambil terus saja melangkah menuju rumah Tiara. "Bibi, kami sudah kembali. Aku datang mengantarkan Tiara," kata Joe. "Wah, mengapa kalian cepat sekali pulangnya?" tanya ibu Tiara. "Tidak apa-apa, Bi. Aku pamit dulu. Nanti kalau aku terlambat, kakek akan marah. Kalau dia marah, pasti aku tidur di luar malam ini," kata Joe. "Oh, ya sudah. Hati-hati di jalan. Jalan ke rumahmu gelap." "Iya, Bi. Terima kasih," kata Joe lalu segera melangkah meninggalkan rumah Tiara tersebut. Joe terus saja melangkah menuju ke rumah tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan lagi. Dia terus saja berjalan sambil diperhatikan oleh Ameng yang kini tampak sedang menjawab telepon dari seseorang. "Halo Roger." "Meng, di mana kau sekarang?" tanya si penelpon yang ternyata adalah Roger itu. "Aku baru saja tiba di Kuala Nipah mengantar ketua. Ada apa lagi kau?" tanya Ameng seperti tidak senang. "Meng, aku merasa tidak enak hati malam ini. Aku bermaksud untuk menyerahkan lampu aktif ini kepadamu, ketua, sebagai tanda permintaan maafku," kata Roger. "Terserah kaulah. Aku tidak mau ikut campur dalam masalah kau ini. Kau yang bermasalah, maka kau selesaikan saja sendiri," kata Ameng. "Meng, tolong bantu aku sekali ini, Meng," kata Roger memohon. "Kau datang saja ke sini sekarang. Sudah, jangan banyak permintaan lagi," kata Ameng lalu mengakhiri panggilan. Hampir 1 jam berselang, kini tampak 3 unit mobil berjalan perlahan menuju di mana Ameng dan anak buahnya memarkir kendaraan mereka. Kini dari 4 unit mobil itu tampak sekitar 8 orang lebih keluar dari lalu menghampiri mobil milik Ameng. "Meng, tolong bantu aku kali ini, Meng. Jika kau tidak membantuku, maka matilah aku kali ini," kata Roger begitu dia tiba di dekat Ameng. "Bantuan yang seperti apa yang kau inginkan?" tanya Ameng dengan cuek. "Tolong katakan kepada ketua bahwa aku telah sampai di Kuala Nipah ini dan ingin memberikan lampu antik ini kepadanya sebagai tanda permintaan maafku darinya," kata Roger. "Gila kau, sudah pukul berapa nih? Jika nanti dia semakin marah karena merasa terganggu, maka itu akan semakin mengeruhkan keadaan," bentak Ameng yang sejak semula memang tidak menyukai Roger ini. "Dia yang berbuat salah, maka aku yang sibuk," kata Ameng sambil menggerutuk di dalam hatinya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Roger yang sudah terlihat seperti kehabisan akal. "Kau, tunggulah sampai besok. Berdiri saja dengan tulus di depan rumah Tengku Mahmud. Mudah-mudahan dengan usahamu ini, ketua akan memaafkanmu." "Begitu ya? Ayo, tunggu apa lagi? Pergi, berdiri di halaman rumah Tengku Mahmud. Kemudian esok pagi, ketika ketua sudah bangun, kau langsung meminta maaf. Mudah-mudahan dia mau memaafkan," kata Ameng pula. "Baiklah, aku akan melakukan seperti yang kau katakan," kata Roger lalu bersama dengan anak buahnya, dia pun berdiri di depan rumah Tengku Mahmud sambil bagi dengan harapan agar Joe mau memaafkan dirinya. Terima kasih telah mendengarkan.